Selamat pagi Sagi. Pagi. Selamat tahun baru. Happy New Year. Pas tanggal 1 Januari 2023. Mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kita di tahun lalu. Dan mengucap syukur untuk kesempatan bahkan hari ini Tuhan bolehkan kita memulai dengan sesuatu yang baru. Dan itu semua karena Tuhan baik. Amen. Judul khotbah saya hari ini adalah God's Mighty Hand. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amen. Saya mulai dari ayat 1 aja. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dan dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena mau mencari keuntungan diri sendiri, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ada yang muda di sini? Ada. Tunduklah kepada orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Saya ulangi lagi. Rendahkanlah dirimu terhadap satu dengan yang lainnya. Lihat kanan kiri. Itu yang dimaksud Tuhan. Orang itu. Sebab Tuhan menentang orang yang sombong, congkak, tinggi hati, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Surat Petrus yang pertama ini dia tujukan kepada jemaat Tuhan di area Asia Kecil yang sekarang termasuk daerah Turki. Injil berkembang sampai ke daerah-daerah yang lebih jauh dari Yerusalem pada masa itu. Dan semakin banyak orang yang bukan Yahudi atau kita sebut Gentile terkadang menjadi percaya. Masalahnya adalah area-area ini dikuasai oleh Romawi juga. Di mana Romawi sangat tegas untuk setiap orang harus mengikuti kaisar dan pemimpin Romawi. Sehingga kekristenan mengalami penindasan dan kesulitan pada waktu itu. Di bagian perikop ini, Petrus menguatkan para gembala-gembala untuk melayani orang yang tertindas tadi. Karena percaya tadi harus melayani dengan baik. Gembala untuk melakukan tugasnya dengan hati dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga dia mengatakan kepada semua jemaat, ada jemaat Tuhan di sini? Amen. Jemaat Tuhan yang tertindas waktu itu untuk tunduk. Katakan tunduk. Tunduk. Kepada yang lebih tua kalau dia muda. Dan untuk tunduk kepada sesamanya yang
seumuran. Dan yang lebih penting juga dari semua ketundukan ini, dia taruh di bagian bawah. Tunduklah di bawah tangan Tuhan yang berkuasa. Petrus melihat ketundukan atau yang sering kita sebut kerendahan hati. Ini sangat penting untuk ada di dalam jemaat Tuhan. Di dalam ini dia bahkan menaruhkan aspek yang detail dalam bentuk jemaat Tuhan. Makanya dia bilang anak muda harus gini, orang tua harus gini, gembala harus gini. Dia mau semuanya pastikan dengan baik. Sebelum saya lebih dalam, yang perlu diingat ayat firman Tuhan ini untuk mereka yang tertindas atau mengalami kesulitan karena mereka terus percaya Kristus. Atau mengalami kesulitan untuk terus menjaga hidupnya benar. Mengalami kesulitan untuk memilih menjadi seperti Kristus. Saya rasa kita semua setuju bahwa menjadi pengikut Kristus itu enggak mudah. Betul? Penuh dengan kesulitan dan tantangan. Yang Petrus coba katakan di sini adalah kesulitan dan tantangan itu ada. Tetapi kerendahan hati juga harus tetap ada. Dan harus ada di setiap orang. Mari kita lihat lebih dalam lagi tentang rendah hati di sini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara ke Matius 18 ayat 4. Matius 18 ayat 4 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kata rendah hati atau sering kita sebut humble, bukan humble terasi. Dalam bahasa aslinya dapat diartikan bahwa untuk menjadi rendah, untuk menjadi kecil, menurunkan level jadi yang terendah. Di dalam terjemahan lain lebih sedikit jelas bahwa dikatakan barang siapa merendahkan diri, ya anak kecil ini, seperti anak kecil ini. Kalau di terjemahan TB kan dia bilang merendahkan diri dan menjadi anak kecil ini. Tapi sebenarnya tulisannya adalah barang siapa merendahkan diri seperti si anak kecil ini. Jadi yang dimaksud Tuhan adalah kerendahan hati dapat ditemukan juga dalam kehidupan anak kecil itu. Apa spesialnya anak kecil itu? Kecil. Anak kecil di dalam susunan keluarga menjadi yang paling bawah. Kalau teman-teman belajar Flow Shalom dari keluarga, pasti mengenal hal ini. Menjadi yang paling tidak diperhitungkan atau tidak berperan dan tidak berfungsi secara pokok fungsi dalam rumah tangga. Nggak ada kan anak kecilnya yang malah bekerja, bapaknya di rumah aja main-main. Waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini di dalam pelayanannya, dia menekankan bahwa kalau orang merendahkan orang rendah seperti anak kecil ini, untuk mengambil posisi terendah, untuk mengambil atribut terendah, atau disebut atau dipanggil dan dianggap sebagai yang terendah, akan menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Dalam posisi anak yang paling identik juga adalah anak selalu bertanya. Kadang capek, tanya terus, sama tanya terus. Papa ini, what is this? What is it? What is it? What is it? Mereka selalu bertanya dari posisi mereka memang nggak tahu. Dari posisi kosong, dari ketidaktahuan mereka. Dan hati yang murni mereka bertanya karena mereka memang kosong. Tidak mengetahui apa. Merendahkan hati atau kerendahan hati juga identik dengan mengosongkan diri kita dari ketahuan kita.
dari siapa kita. Kadang kita nggak tahu pun sok tahu. Padahal kosong tapi sok isi. Kerendahan hati, bahkan tahu tapi dia tetap kosong. Untuk selalu mencari cara atau jalan atau hikmat yang benar daripada mengandalkan apa yang sudah di dalam dan sudah diketahui. Dan orang yang seperti inilah yang akan menjadi yang besar di kerajaan surga. Di ayat lain dikatakan, siapa yang menjadi terbesar di antara kamu harus menjadi yang terendah. Mari kita lihat Lukas. Lukas 18. Itu sebelum Lukas 19. Ayat 9. Kita serius banget ini teman-teman. Takut aku dilihatin semua. Kenapa kalian lihatin aku semua? Memang begitu ya. Ya aku dilihatin semua orang segereja gitu. Lukas 18 ayat 9. Dan beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi Yesus ngomong perumpamaan ini karena ada fenomena ini, di mana orang-orang menganggap dirinya lebih benar dan memandang rendah orang lain. Ada dua problem nih. Nggak kosong, tapi juga dia lihat orang lain lebih rendah. Masalah kerendahan hati ini beberapa kali Tuhan Yesus mengajarkan. Ini hanya satu dari perumpamaan yang mengatakan itu. Karena dia melihat bahwa kerendahan hati itu penting dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya, dan umat. Yang paling menghancurkan tubuh Kristus juga ini adalah saat kerendahan hati memudar di dalam umat Tuhan. Di tubuh Kristus itu sendiri. Saya tidak tahu, terlalu mengenal kenapa Tuhan memberikan pesan ini kepada saya hari Minggu ini. Tetapi yang pasti saya tahu dan percaya, kerendahan hati ini penting. Penting untuk tubuh Tuhan, untuk terus bersatu dan kuat. Sehingga saya harapkan kita dapat memperhatikan dengan baik hal ini, hari ini. Dan mulai menyelidiki hati kita masing-masing. Ayat ini mengatakan menganggap dirinya benar. Garis bawah itu di Alkitab. Ada terjemahan yang menggunakan bahkan meninggikan dirinya daripada orang lain. Menempatkan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Jadi dia sedang menaruh dirinya lebih tinggi dari orang lain dengan cara merendahkan orang lainnya. Bersamaan. Meninggikan dirinya dan merendahkan yang lain supaya lebih tinggi. Gimana caranya merendahkan orang lain? Mau tahu? Kalau nggak mau tahu, usah. Ayat 11. Ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Semua orang lain ini. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dan segala penghasilanku. Perkataan yang sederhana dan sering kita katakan. Puji Tuhan, aku tidak sama dengan orang lain. Puji Tuhan, kondisiku lebih baik daripada dia. Dia meninggikan dirinya dengan cara melabeli orang lain hal yang lebih buruk. Dan melabeli dirinya untuk hal yang baik. Ya mungkin realitanya memang orang di sekitar kita tidak baik, atau sekitar dia waktu itu memang gak baik. Dan dia juga melakukan yang baik. Tetapi itu bahkan bukan alasan yang dibenarkan oleh Yesus.
Dalam kenyataan, kamu mungkin lebih kuat. Kamu lebih stabil. Kamu lebih tahu. Kamu lebih mengerti firman dalam Alkitab. Tetapi ini bukan alasan untuk kamu melabeli orang dengan merendahkan mereka dengan matamu sendiri. Salah satu tanda dari orang yang tidak rendah hati adalah selalu membandingkan dirinya sama orang lain atau orang lain dengan dirinya. Baik dalam perspektif lebih tinggi maupun lebih rendah. Ada yang satu bilang, aku lebih baik dari dia. Ada yang satu yang lagi bilang, aku nggak bisa apa-apa, dia tuh lebih baik dari aku. Saya tahu hal ini jadi pertanyaan di kepala kalian. Akan lebih perjelas ke depan nanti. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Apa yang dilakukan pemungut cukai ini? Dia melihat dirinya. Dia menyelidiki kondisi dirinya dan menaruh dirinya pada posisi terendah dan kosong. Posisi yang sangat bahkan membutuhkan pertolongan. Tuhan, aku ini butuh. Kita semua nonton serial Chosen, betul? Kita tahu bagaimana hidup pemungut cukai. Pemungut cukai kehidupannya tidak sengsara amat. Mereka bergelimang harta dan kedudukan, bahkan perlindungan dari tentara. Mereka punya alasan yang nyata dan secara benar untuk tidak memerlukan apapun. Orang Farisi ahli Taurat ini juga dalam posisi yang sama. Dia memiliki kedudukan dan kehidupan yang jauh lebih baik dari kebanyakan orang pada masa itu. Dengan kacamata seperti ini akan membantu kamu melihat bahwa kedua orang ini punya alasan untuk tidak merendahkan. Tetapi hanya satu orang yang dilihat Yesus sebagai orang yang merendahkan dirinya. Satu orang melihat dirinya dengan benar tanpa membandingkan dengan orang lain. Untuk kamu benar tidak perlu menyalahkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Untuk kamu menjadi benar tidak perlu bahkan merendahkan orang lain. Lihat dirimu saja. Selidiki dirimu dan hatimu saat ini. Si pemungut cukai ini meletakkan dirinya seperti anak kecil tadi, di mana dia berseru kepada Tuhan dari posisi kekosongannya dan sangat memerlukan Tuhan. Kalau kamu lihat mereka berdua dalam posisi yang benar ini, kamu akan tahu bahwa dua-duanya punya alasan untuk tidak merendahkan diri. Tapi satu datang ke Tuhan dengan kekosongan. Banyak firman Tuhan yang lain melihat pemungut cukai selalu buruk. Jadi kita bisa mengerti lebih baik. Saya ajak teman-teman ke ayat 14 ya. Lihat respon Tuhan dari hal ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan daripada orang yang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yang terjadi di sini adalah keduanya datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Tetapi Farisi ada di hadapan Tuhan dan menempatkan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dan bahkan melabeli orang lebih rendah daripada dia. Di hadapan Tuhan. Itu sama kayak
Kadang ada anak yang datang ke orang tuanya, di hadapan orang tuanya. Dia bilang dia lebih baik, tapi saudaranya enggak. Bisa dapat gambaran itu? Menyibukkan diri dengan perbandingan antara dirinya sendiri dengan orang lain. Dia tidak sadar bahwa padahal dia sedang di hadapan Tuhan. Dia bahkan gak menghiraukan Tuhan. Dia cuma membandingkan dirinya dengan orang lain. Sedang si pemungut cukai ini, dia juga di hadapan Tuhan. Dan dia hanya sibuk dengan melihat dirinya dan Tuhan. Seberapa berharganya dia di hadapan Tuhan. Dia mau Tuhan untuk hidupnya. Dia butuh Tuhan untuk hidupnya. Dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu yang dia lihat. Kita datang ke Tuhan tapi kadang kita nggak menghiraukan Tuhan, tapi lebih pentingin kita lihat dan membandingkan kita sama orang lain. Lihat bahwa kerendahan diri adalah sikap hati. Katakan hati. Bukan tentang apa yang kamu punya dan bukan juga tentang apa yang kamu mampu. Kerendahan hati adalah ketika kita menempatkan diri kita pada posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Sebagai siapa kita? Karena Tuhan lebih tinggi dari segalanya. Bisa-bisanya meninggikan diri di depan Tuhan itu. Amen. That's a good word, Pastor. Mari kita ke Filipi 2 ayat 8. Di dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati atau hal ini di dalam kitab Injil tadi. Bersamaan dengan dia juga melakukan hidup sebagai orang yang rendah hati. Dikatakan juga di ayat 7 sebelumnya di Filipi 2 ini, bahkan Yesus mengosongkan dirinya untuk menjadi hamba. Tidak sama sekali memperhitungkan atribut, gelar, dan apapun yang ada pada dirinya untuk melakukan tugas panggilannya dengan baik. Tahu apa itu atribut? Siapa tahu apa itu atribut? Ini bahasa khotbah sebenarnya. Tapi saya mau jelaskan supaya teman-teman memahami hal ini. Di dalam militer atau kepolisian atau instansi resmi lainnya, pakaian mereka tidak polos, ya kan? Selalu ada bintangnya atau garisnya, bahkan penghargaannya gitu. Yang lain, kadang yang sering disebut badge atau emblem atau apapun itu. Tetapi emblem itu didapat dari semua prestasi dan perjuangan yang mereka lakukan. Dari sekolahnya, dia harus lakukan itu. Itulah atribut. Dan Yesus mencontohkan kepada kita kerendahan hati adalah saat hidupmu mengosongkan atribut-atribut hidupmu sendiri. Atribut ini nggak ada sih yang polisi di ruangan ini. Adalah pencapaianmu, adalah prestasimu, apa yang sudah kamu lakukan, kebaikanmu, konsistensi, ketekunanmu, dan masih banyak lagi. Ya memang kamu sudah berusaha untuk mencapai posisimu ini, tetapi untuk memperhitungkan itu semua di hadapan Tuhan, itu bukan ide yang baik. Apa yang dikatakan Farisi tadi di hadapan Tuhan, selain merendahkan orang lain? Atributnya. Dia katakan, aku telah rajin memberi perpuluhan. Satu bintang.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. 1 hari. Aku ahli Taurat. Aku sudah punya ini, aku ini. Yesus tidak bahkan memperhitungkan atributnya saat kesulitan dan penindasan datang ke hidupnya. Di atas kayu salib sekalipun dia tidak mengandalkan ketuhanannya untuk turun dan minum kopi di bawah. Bahkan tidak untuk bebas dari kayu salib. Kalau kita lebih sering langsung memanggil dan mengandalkan siapa kita. Waktu sulit atau ditekan oleh orang lain, apa yang keluar dari mulut ini? Belum tahu aja dia aku siapa. Ya kan? Beberapa orang mungkin tahu cerita di mana ada satu orang di Amerika kemarin tiba-tiba datang ke saya dan bilang dan menegur saya untuk saya nggak bisa nge-vape di ruangan itu. Nge-vape dulu berarti. Kami tidak sama sekali saling kenal waktu itu dan tidak pernah ketemu sebelumnya. Tetapi menariknya saat itu juga nggak keluar dari mulut saya sih, tapi di dalam hati saya perkataan ini keluar. Belum tahu aja ini siapa aku. Dan seketika itu juga saya sadar bahwa wow, kotornya hati saya. Sombongnya hati ini. Ada tekanan yang datang, atribut kita yang dikeluarkan. Siapa kita dan kita mencoba cari posisi diri kita untuk menaruh diri kita lebih tinggi dari orang lain. Ada tekanan yang datang, kita langsung keluarkan. Apa salahnya dengan atribut itu? Mungkin pertanyaan teman-teman begitu. Karena mengeluarkan atribut sama dengan kamu menaruh dirimu di atas orang lain dan mencoba memposisikan dirimu lebih tinggi dari orang lain. Mencoba menempatkan diri saya di atas orang lain. Mencoba memperlihatkan kedudukan, prestasi, pencapaian agar orang lain tunduk dan lebih hormat kepada kita. Prestasi dan pencapaian hidup, hati-hati bisa membutakan matamu untuk melihat Tuhan. Atribut yang kamu capai atau diberikan, pastikan tidak menjadi penghalang untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dan bahkan kalau kita merenungkan semua atribut pencapaianmu, kestabilanmu, dan siapa kita dan siapa kamu hari ini, semua ini hanya karena kebaikan Tuhan. Betul? Masakah kita mau perhitungan itu bahkan di hadapan Tuhan? Bagian yang tersulit untuk membedakan antara mana rendah hati dan rendah diri. Walaupun beberapa terjemahan bahasa Indonesia kadang pakai merendahkan hati juga dikatakan merendahkan diri. Tapi merendahkan diri dalam bahasa Indonesia juga sering kita sebut tidak percaya diri atau insecure. Saya akan bahas sedikit supaya teman-teman tahu betul. Mari kita ke Yeremia 1 ayat 5. Karena kalau nggak tahu garis bedanya, teman-teman bukan merendahkan hati, tetapi malah teman-teman tidak memuliakan Tuhan. Ini kunci. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa yang sedang Tuhan katakan di sini? Tentang siapa Yeremia di mata Tuhan. Tentang siapa Yeremia di hadapan Tuhan. Panggilannya, dan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Tetapi apa yang dijawab Yeremia? Ayat berikut, ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tuhan, aku masih terlalu muda untuk tugas ini. Tuhan, aku tidak pandai, aku tidak bisa.
Yang dilakukan Yeremia adalah dia meletakkan dirinya rendah. Tetapi kerendahan diri yang dia lakukan itu hasil dari kerendahan diri pikirannya sendiri. Rendah menurut pikirannya sendiri. Catat baik-baik ini. Untuk selalu berpikir tidak mampu dan tidak bisa, itu bukan kerendahan hati. Bisa mengerti? Untuk selalu berpikir tidak mampu dan tidak bisa, itu bukan kerendahan hati. Yang dilakukan Yeremia adalah sebenarnya dia sedang mengeluarkan semua yang di pikirannya dan yang di hatinya tentang siapa dia tanpa menghiraukan apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan baru saja katakan. Kamu tidak tahu. Kamu tahu tidak? Orang tidak menghiraukan perkataan Tuhan disebut apa? Orang yang tidak mendengar perkataan Tuhan disebut apa? Orang yang nggak taat. Waktu kamu salah merendahkan hati, kamu bisa jadi orang yang nggak taat. Tuhan benar-benar tidak menyukai mereka yang tidak mau dengar. Baru saja selesai bicara, baru aja Tuhan selesai ngomong, baru aja. Tapi respon Yeremia bahkan memperlihatkan kalau dia tidak sama sekali mendengar apa yang Tuhan baru aja katakan. Ini sering kita sebut insecure atau nggak pede, nggak percaya diri. Ya memang Alkitab katakan kita jangan mempercayai diri kita. Tetapi tidak kepercayaan diri yang seperti ini salah. Karena mereka tidak percaya diri karena tidak mendengar apa yang Tuhan katakan terhadap mereka. Bukan tidak mempercayai diri, terus mempercayai apa yang Tuhan katakan. Yeremia itu tidak percaya diri karena dia sama sekali bahkan nggak memperhitungkan apa yang Tuhan katakan. Bisa dimengerti? Apakah bisa dimengerti untuk hal ini? Amin. Tidak semua ketidakmampuan yang kamu katakan, tidak bisa yang kamu katakan adalah kerendahan hati. Kalau Tuhan sudah ngomong, lakukan. Saya mau lebih jelas hari ini. Bahwa merendahkan hati bukan dengan selalu memandang dirimu rendah. Dan selalu berpikir dan percaya kalau kamu nggak bisa. Kerendahan hati dimulai dari mendengar apa yang Tuhan katakan tentang siapa kamu. Dan hidup di bawah apa yang Tuhan katakan itu. Mari kita kembali ke Petrus tadi. 1 Petrus 5 ayat 6. Yang bisa mengerti katakan amin. Amin. Nah kalau nggak mengerti tak kasih ayat lagi supaya mengerti. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Petrus katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apa artinya? Artinya tangan Tuhan yang kuat. Kata kuat atau mighty di bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya adalah krataios. Ini spelling bahasa Indonesia, supaya teman-teman bisa nulis. Dari dua kata, krata sama theos. Artinya adalah kekuatan atau kuasa Tuhan. Saya jarang pakai bahasa asli lagi, tapi kali ini saya pakai cuma karena ini unik. Yang unik dari kata ini adalah sepanjang perjanjian baru, kata ini hanya dipakai di ayat ini aja. Petrus dengan sengaja memakai kata ini untuk hal yang sangat penting dan spesifik.
Dia mau menjelaskan bahwa harus merendahkan diri hanya kepada kuasa yang ini aja. Yang satu ini, makanya cuma satu dipakai. Dia mau menjelaskan bahwa kita harus memahami gimana kita harus merendahkan diri. Kata Theos ini dipakai untuk menjelaskan Tuhan dalam keesaannya. Dipakai untuk menjelaskan Tuhan, kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan semua. Ini adalah, artinya berarti ini adalah kuasa Tuhan yang sepenuhnya. Baik itu keluar dari Roh Kudus atau Bapa. Di mana kuasa Tuhan itu? Di Mazmur 107 ayat 20. Sudah dapat katakan apa? Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Lihat apa yang disampaikan firman-Nya. Dari apa yang keluar dari mulut Tuhan, kesembuhan dan kemenangan atas kuasa maut terjadi. Kuasa Tuhan di mana? Kuasa Tuhan di mana? Di firman-Nya. Catatannya di 2 Timotius 3 ayat 16, karena saya rasa teman-teman familiar dengan ayat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah wujud kuasa Tuhan yang dapat merubah orang melalui ajaran, melalui didikan, dan karena apa yang kuasa Tuhan itu ada dalam firman-Nya itu, orang dapat hidup dalam kebenaran. Di Ibrani 4:12 bahkan juga salah satu firman yang pasti familiar kepada teman-teman. Saya bacakan Ibrani 4:12. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat. Ya. Firman Tuhan hidup dan kuat. Dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia bahkan sanggup membedakan mana pertimbangan pikiran dan hati kita. Firman Tuhan adalah wujud kuasa Tuhan yang bahkan dapat menembus diri seseorang untuk memisahkan jiwa dan roh, yang membantu kita membedakan kehendak-kehendak kita. Firman Tuhan adalah wujud ini, dan masih banyak ayat lagi yang memperlihatkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan ditaruhkan di dalam apa yang keluar dari mulut. Bahwa kuasa Tuhan ditaruhkan di hidup kita melalui perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan. Sehingga ketika Petrus mengatakan untuk kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Ini perhatikan baik-baik. Maksudnya adalah untuk merendahkan diri berdasarkan firman Tuhan. Siapa kita tidak ditentukan oleh pikiran kita. Siapa kita tidak ditentukan oleh kemampuan keuangan kita. Siapa kita tidak ditentukan oleh prestasi dan pencapaian kita. Jabatan dan apa yang kita sudah capai. Siapa kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan. Tetapi siapa kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Siapa kita ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut Tuhan dan kita dengar. Sehingga kita tidak merendahkan diri berdasarkan kerendahan di pikiran kita. Kita tidak merendahkan diri berdasarkan kerendahan di keuangan kita. Kita tidak bahkan meninggikan diri berdasarkan pencapaian dan kebiasaan kita.
Tetapi kita berada di posisi seperti yang Tuhan katakan siapa kita. Kita merendahkan diri kepada firman-Nya. Kita merendahkan diri di dalam apa yang Tuhan katakan. Sebaliknya, kesombongan akan terlihat pada saat kita tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Walaupun responmu merendah kayak Yeremia tadi. Enggak bisa. Tapi sebenarnya yang dilakukan Yeremia sama sekali tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Jadi, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan adalah dengan taat. Katakan taat. Taat. Ngomong kanan kirinya taat. Taat kepada apa yang Tuhan katakan. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Sebelum Efesus 6 ayat 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, tangan Tuhan adalah bentuk dan wujud dari kuasa Tuhan. Saat kita memilih untuk percaya dan mentaati apa yang Tuhan katakan, disitulah kita sedang menyerahkan hidup kita di bawah tangan Tuhan. Waktu kita taat, itu sama dengan kita sedang menaruhkan hidup kita di bawah tangan Tuhan yang berkuasa. Paulus katakan, hendaklah kamu kuat dan terus di dalam Tuhan. Dan di dalam kuasa Tuhan. Ini harus diperhatikan sedikit. Karena dua hal ini berbeda. Dikatakan untuk jemaat Tuhan harus terus kuat berada di bawah tangan Tuhan. Petrus sadar betul di 1 Petrus tadi apa yang dialami, kesulitan yang dialami oleh jemaat yang bukan Yahudi di daerah-daerah Asia Kecil itu. Penderitaan sebagai orang yang menerima Kristus bahkan berdampak kepada nyawanya yang terancam. Nyawa mereka yang terancam. Penderitaan dan kesulitan dapat membawa kita untuk keluar dari tangan Tuhan. Dan masuk ke tangan yang lain. Saat kesulitan datang, kemana kita pergi untuk mencoba bertahan. Itulah dan disitulah gambaran kita merendahkan diri kita. Pada saat kesulitan keuangan kita coba lari berlindung di bawah tangan pinjaman online. Di bawah tangan orang lain yang kita lihat dari jauh mungkin punya duit lebih banyak. Pada saat kesulitan hati kita mencoba lari berlindung di tangan perkataan bijak dunia ini. Dan penghiburan-penghiburan yang diposting di sosial media. Pada saat kamu galau dan sedih, kamu mencoba lari berlindung di bawah tangan hiburan dunia ini. Aku perlu hilang-hiling. Liburan. Tetapi Petrus menguatkan kita hari ini. Apapun yang terjadi di hidupmu, di dalam hidup percayamu, masuklah, rendahkanlah dirimu di bawah kuasa Tuhan. Dan Paulus menguatkan kita juga hari ini lewat Efesus ini, bahwa apapun yang terjadi, kamu harus bertahan di bawah tangan itu. Harus kuat bertahan di bawah kuasa Tuhan itu. Harus kuat bertahan di dalam apa yang Tuhan katakan. Apapun tantangannya. Apapun yang terjadi harus terus memilih untuk masuk di bawah kuasa Tuhan. Kuasa perkataannya. Apapun yang terjadi harus terus bertahan taat.
dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita dengar hari ini. Lihat seberapa kuasanya Tuhan. Mazmur 131. 131. Kita mulai dari ayat 1. Ini konsep besar, jadi saya rasa Bapak Ibu Saudara perlu memperhatikan dan menyelidikinya baik-baik. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah, hei jiwaku, berharaplah, hei diriku kepada Tuhan. Hai Israel, dan sekarang sampai selama-lamanya. Daud, raja yang kita kenal banyak memenangkan peperangan. Kalau sekarang mungkin jadi bintang 4 gitu. Dan juga kita kenal banyak kesulitan yang dihadapi sebagai raja juga. Daud sangat mampu untuk berjalan sendiri karena dia raja. Dia punya kuasa atas kerajaan dan seluruh pasukannya. Dia suruh ambil air, dia ambil betul. Tetapi dia menyerahkan dirinya kepada kuasa yang lebih besar dari dirinya adalah Tuhan. Dia menyerahkan jiwanya kepada Tuhan saat dia merasa tertekan. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya dan haus akan Tuhan seperti anak yang selalu membutuhkan ibunya. Dia merendahkan dirinya seperti anak kecil yang tadi Tuhan Yesus katakan. Di hadapan Tuhan, dia mengosongkan dirinya sebagai raja. Dia nggak ada mengatakan hal itu. Tidak sama sekali, bahkan memperhitungkan kerajaannya. Karena dia tahu Tuhan adalah tempat dia berlindung satu-satunya. Tangan Tuhan adalah tempat dia mencari perlindungan. Tapi ada raja yang lain yang enggak. Kita lihat di 1 Samuel 15. Satu Samuel 15 ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Yang kita pelajari hari ini adalah kuasa Tuhan itu di dalam firman-Nya. Amin. Amin. Saat kita taat kepada apa yang Tuhan katakan, disitulah kita menaruhkan hidup kita di bawah tangan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ini di dalam hidup kita tentunya adalah firman. Tetapi hal ini tidak terjadi pada Saul. Saul telah memilih untuk berperang seperti bagaimana dia pikirkan berperang. Dengan cara yang dia rasa lebih baik. Dia tidak mentaati apa yang Tuhan katakan dalam peperangan yang dia hadapi waktu itu. Kita tahu cerita ini, kebanyakan dari kita. Tapi lebih buruknya adalah ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah ku langkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka.
Setelah kesalahan peperangan itu, dia udah nggak taat sama perkataan Tuhan yang pertama. Samuel datang kepada Saul untuk mengatakan perkataan Tuhan lagi kepada Saul. Samuel datang lagi. Dia datang untuk menunjukkan kesalahan si Saul dan kesalahan yang sudah dilakukan. Tuhan sedang memberikan perkataan pertobatan kepada Saul untuk dia bertobat. Tetapi yang terlihat di sini adalah Saul mencoba mencari alasan untuk kesalahan yang dia sudah lakukan. Saul mencoba membenarkan dosa yang telah dia lakukan dan tidak menghiraukan apa yang Tuhan barusan katakan. Inilah yang di dalam Korintus kita sering sebut duka cita yang membawa kepada kematian. Ketika dosa dinyatakan dan diperlihatkan, bukannya memilih untuk menerima kalau apa yang telah dilakukan itu adalah dosa, tetapi mencari pembenaran dan alasan untuk mengapa dia melakukannya. Rasa maaf dan sedih yang keluar di depan wajah saja, tetapi tidak dari dalam hati, karena hatinya tidak menerima bahwa sebenarnya dilakukan salah. Aku terpaksa melakukan. Tetapi mencari pembenaran dan alasan untuk membenarkan mengapa dia berdosa atau melakukan kesalahan itu atau tidak taat. Banyak orang suka mendengar perkataan Tuhan tentang janji Tuhan, ya kan? Haleluyanya kencang. Banyak orang suka mendengar perkataan tentang janji dan nubuatan berkah. Tapi tidak banyak orang yang menerima perkataan Tuhan tentang pertobatan. Tidak menerima perkataan Tuhan yang menyalahkan diri kita. Perkataan Tuhan yang membantu kita melihat dosa dan ketidakbenaran dalam diri kita. Saat Saul mengeluarkan pembenaran, sebenarnya dia sedang berdiri melawan Tuhan. Dan yang terjadi adalah Tuhan menolak Saul. Karena Saul menolak Tuhan. Perkataan Tuhan adalah tangan kuasanya. Amin. Jadi waktu tangan Tuhan sedang menjangkau Saul, waktu Saul membenarkan diri, sebenarnya dia sedang lebih tangan Tuhan. Saul menolak Tuhan. Bisa ngerti di situ? Apakah Tuhan sedang berbicara ke kamu hari ini? Apakah Tuhan sedang berbicara ke hidup? Dan seberapa sering kita menepis tangan Tuhan dengan tidak mendengarkan apa yang Dia katakan? Apakah Tuhan sedang berbicara kepadamu untuk bertobat hari-hari ini? Apakah ada kesalahanmu yang Tuhan sendiri sedang membukakan ke hidupmu, tetapi kamu masih terus mencoba untuk membenarkan dengan semua alasan yang kamu miliki? Sekali lagi, firman Tuhan adalah tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk hidupmu. Dia sedang membawamu kembali sebenarnya. Waktu dia ngomong, dia sedang membawa kamu lagi masuk di dalam jangkauannya, dalam ke bawah tangannya lagi. Pertobatanmu akan membawa kamu kembali hidup di bawah tangan kuasa Tuhan. Saul menolak tangan Tuhan, sehingga tangan Tuhan yang kuat itu bertindak sebaliknya saat ini kepada Saul. Tadinya tangan Tuhan mau datang, dan kalau Saul mau, tangan Tuhan mengangkat dia kembali. Tapi waktu Saul menolak tangan Tuhan, tangan yang berkuasa tadi merendahkan Saul. Matius 23 ayat 12.
Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ingat bahwa tangan Tuhan berkuasa. Berkuasa untuk meninggikan, tapi juga berkuasa untuk merendahkan. Dia berkuasa untuk mengangkat, dia berkuasa untuk merendahkan. Lebih baik merendahkan diri di bawah tangan itu daripada tangan itu merendahkan kita. Dan inilah yang Tuhan lakukan kepada Saul. Pertanyaannya, apakah ini harus Tuhan lakukan juga kepada kita? Apakah yang Tuhan lakukan ke Saul juga harus Dia lakukan ke kita? Apakah ini yang Tuhan harus lakukan dengan tangannya ke hidupmu hari ini? Respon kita terhadap tangannya, respon kita terhadap kuasanya di dalam perkataan Tuhan, respon kita terhadap apa yang Tuhan katakan, menentukan apakah tangan Tuhan akan merendahkan kita dan menghancurkan kita, atau tangan itu akan meninggikan dan mengangkat kita pada waktu. Pesan saya hari ini, kalau Tuhan berbicara kepadamu untuk bertobat, jangan hiraukan. Jangan tepis tangan itu. Jangan membenarkan kesalahan apapun alasannya. Kamu tetap berdosa. Jadi rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang berkuasa. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang berkuasa. Ayub 5 ayat 11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyatakan kesalahan kita tidak untuk menghancurkan. Waktu Tuhan ngomong untuk memulihkan keadaan kita. Dan mengembalikan posisi yang seharusnya di bawah tangannya. Memang waktu kesalahan dinyatakan rasanya hina dan rendah. Duka cita terjadi di dalam hati dan diri kita. Tapi saat kamu merendahkan diri dan masuk kembali ke tangannya, merendahkan diri dan taat sama apa yang Dia katakan, tangan itu akan mendatangkan pertolongan bagi hidup. Tangan yang berkuasa itu, tangan yang kuat itu akan menolong. Dengar, taat, dan berubah. Jangan menepis tangan Tuhan yang sedang mencapai. Tetapi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang berkuasa. 1 Samuel 2 ayat 7 dan 8. Ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dan bahkan dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Dia menaruh daratan. So berkuasa itu tangan Tuhan dan Tuhan kita.
Seberapa banyak yang percaya tangan Tuhan berkuasa di tempat ini? Amen. Seberapa banyak yang berkuasa tangan dia? Percaya kalau tangan dia berkuasa? Amen. Seberapa banyak yang percaya kalau perkataan Tuhan berkuasa? Amen. Tapi kenapa masih nggak taat? Tapi kenapa masih tidak mau ada dan tinggal di dalam perkataan itu? Karena hati-hati, tangan itu bisa merendahkan dan meninggikan juga. Tangan itu bisa menegakkan mereka yang ada di dalam jangkauan tangan. Dia akan mengangkat mereka yang ada terus di dalam jangkauan tangan itu. Ingat apa tangan itu? Perkataan Tuhan. Waktu kamu terus di dalam perkataan itu dan firman-Nya, Dia akan mengangkat mereka atau kamu yang terus ada di dalam perkataan. Ingat bahwa Petrus dengan sengaja memakai kata kuasa pada tangan Tuhan di kitab Petrus tadi. Karena dia tahu ini sangat penting bagi jemaat Tuhan. Untuk menyadari bahwa kita harus benar-benar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang berkuasa. Berlindung di tangan itu. Menaruh pengharapan pada tangan itu. Tangan itu yang dapat membuat miskin dan kaya. Tangan Tuhan merendahkan dan meninggikan juga. Tangan Tuhan juga menegakkan mereka yang lemah dan hina, duka cita. Tangan itu ada untuk mengangkat mereka, bahkan yang terpenjara di dalam lumpur. Ia menaruhkan mereka bersama-sama dengan yang lain. Saya tadi katakan di kursi kehormatan. Ingat bahwa tangan Tuhan adalah firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan ada bagimu menyadarkan dan membukakan mata kita. Membantu kita untuk melihat kondisi kita, hidup kita yang sebenarnya. Firman yang datang ke hidupmu tidak untuk menjatuhkanmu, tetapi sedang membangunmu sebenarnya. Firman yang kamu dengar dari mulut Tuhan tidak untuk menghina dan merendahkan siapa kamu, tetapi untuk mengembalikan kamu kepada gambaran yang Tuhan mau dan ada kembali di bawah jangkauan tangan kuasa Tuhan. Firman Tuhan keras dan tegas adalah wujud dari tangan Tuhan yang kuat, yang sedang membantu kamu untuk tegak berdiri dan gak tergoncangkan. Apakah tangan Tuhan sedang jangkau kamu tiap pagi hari ini? Ya. Tangan Tuhan sedang menjangkau engkau tiap hari. Perkataan Tuhan masuk dan diperlihatkan. Itu artinya tangan Tuhan sedang jangkau hidupmu. Waktu Dia ngomong ke kamu, Dia sedang mau kamu tinggal di bawah tangan yang berkuasa itu. Apakah tangan Tuhan menjangkaumu saat kamu naik motor sendirian? Apakah tangan Tuhan menjangkaumu saat kamu menyembah dan memuji Dia? Apakah kamu membiarkan tangan itu terus ada di atasmu? Atau kamu menepisnya dengan ketidaktaatan dan bahkan tidak menghiraukan apa itu? Berapa banyak yang mau tinggal di bawah tangan Tuhan yang berkuasa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang berkuasa. Ayat terakhir untuk hari ini di Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Apakah tangan Tuhan sedang menjangkaumu saat ini?
salah satu kata di dalam Alkitab yang saya suka adalah anak. Ini lebih pribadi aja. Ini adalah kata bahasa Ibrani yang sering diterjemahkan menjadi rendah hati dalam Perjanjian Lama. Yang juga berarti untuk tunduk atau berlindung di bawah. Kayak di bawah meja. Dalam kondisi berserah, berlindung di bawah kekuatan apapun yang ada di atas kita. Tangan Tuhan sedang menjangkau kamu, karena Tuhan mau kamu berlindung di bawahnya. Perkataan Tuhan datang dan mau membawa kamu dalam pertobatan supaya kamu kembali masuk di bawah tangannya yang kuat. Tidak di bawah tangan yang lain. Sehingga rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Bawalah dirimu dan tunduk di bawah kekuatan dan kuasa yang tidak ada yang lain di bumi ini. Dan bahkan maupun di surga. Saking berkuasanya tangan itu. Tangan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Serta penuh dengan kebenaran. Sekali lagi mari, Bapak Ibu Saudara, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang berkuasa. Dengan terus mendengar dan taat. Taat akan apa yang dia katakan. Petrus katakan, untuk rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Hari ini bolehlah kita pahami bahwa rendahkanlah dirimu di bawah perkataan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah apa yang Tuhan katakan. Ini sama dengan taatilah firman Tuhan. Taatilah kemana tangan itu ada. Untuk engkau terus berlindung di bawahnya. Taatilah firman yang sedang datang ke hidupmu. Karena itu tangan Tuhan sedang mencoba menjangkau. Paulus katakan untuk kamu yang sudah di dalam kuat kuasa Tuhan itu, sudah ada di bawah tangan itu di Efesus tadi. Teruslah bertahan di dalamnya. Teruslah ada di dalamnya. Dengan cara pastikan ketaatanmu tidak kendor. Jangan kasih kendor. Apapun bentuk dan firman Tuhan yang kamu terima. Dari firman yang meneguhkan dan memperbarui sampai kepada firman yang memperbaiki dan menegur. Jangan berhenti untuk taat. Karena di seluruh alam semesta ini hanya tangan Tuhan yang berkuasa. Hanya tangan Tuhan yang kuat. Dan kalau kamu dengar perkataan Tuhan setiap pagi, dia sedang menjangkaumu tiap pagi. Tangan yang kuat itu juga tangan yang penuh belas kasih. Dia sedang menjangkau engkau. Bayangkan seperti perkataan Tuhan itu seperti tangan Tuhan yang sedang membelai engkau dan menyayangi engkau. Tangan Tuhan itu juga kadang menuntun kamu berpindah dan bergerak. Tangan yang sama juga akan melindungi engkau dengan kekuatannya. Kalau kita terus ada di dalam. Ketika kita nggak merendahkan diri atau menepis tangan itu dengan ketidaktaatan kita, karena kita merasa kita lebih tahu, tangan itu akan sebaliknya dengan kekuatan yang merendahkan kita. Hari ini biarlah kita rendahkan diri kita di bawah tangan itu. Amin. Kita mau taat apapun yang Tuhan katakan. Karena kebaikannya adalah ketika tangannya ada untuk kita. Ini adalah undangan untuk kita semua. Untuk terus taat dan kembali taat. Untuk terus melakukan dan juga lebih lagi melakukan apa yang dia katakan. Mari kita bangkit berdiri.